Hello guys, welcome back to our channel Power Podcast. So today kita akan kembali nih cuap-cuap santai with our one of our beloved friends. Siapa nih kira-kira? Tunggu dulu, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu dong. Oh, hari ini siapa sih yang ya. hostnya nih? Aduh, gigi aku walaupun merah nggak apa-apa ya. Hari ini nih bakal dibawain sama kita berdua, Nene sama Vira. Kita langsung sambut aja kali ya. Sambut di TV sedikit kali. dulu nih, misalnya kita mau ngomongin apa sih emang sama bintang tamu ini, Dek? Oh iya, kalau boleh spoil dikit sih, itu dia, kita ada tentang studi abroad ya. Karena dia salah satu teman kita yang jauh banget sekarang. Gitu, Nek. Tahu lah siapa. Udah makin ketebak lah ya. Ya udahlah, kita lanjut aja langsung ya. Kita hadirkan bintang tamu hari ini. Jeng jeng, keluar. Ya Put. Yeay. Selalu memberi kejutan. Enggak, kenapa harus yang pucat? Mantap nggak? Keren kan? Hilang. Kamu nyaman? Oh my god, keren banget. Bentar ya. Aku bagus nggak sih pakai kupluk kayak gini? Enggak ya? Enggak sih, kayak lebih mirip ke kayak ini. Mang Villa. Siapa YouTuber aslinya? Kayak Mang. Ganti dulu deh, bentar ya. Alhamdulillah nih, kembali normal. Wow. Halo. Gimana? Halo. Hai. Gimana nih kabarnya, Kaifa halik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalian gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh. Gimana sih nyangka nggak sih bakal jadi narasumber? Aduh, itu dia. Sebenarnya saya itu emang kayaknya bukan narsum material gitu ya. Tapi alhamdulillah banget ternyata ya bisa gitu. Ternyata kepilih gitu, lolos audisi. Karena kan screening narasumber buat acara ini, aduh. Yoi. Susah masuknya. Aduh. Oke. Jadi mau ngomongin apa sih? Lagi sibuk apa nih? Bisa jadi narasumber. Saya lagi sibuk bikin podcast sama kalian. Jangan di-spoil dong. Enggak dong. Oke. Ya kesibukan mah biasa lah. Monday to 5 kan masih pagi. Gak masalah. Monday to Friday gawe. Baru subuh guys di sana. Iya guys, baru jam 7:30 nih. Monday to Friday biasa gawe. Terus hari Sabtu Minggu ya diisi kegiatan sampingan lah gitu ya. Yang menyalurkan hobi gitu ya. Menyalurkan biar ngomongnya tuh, biar ngomong bahasa Indonesia ini semakin lancar gitu ya. Oke. Wow, tanggapannya kurang mewah ya, kurang meriah sebenarnya. Enggak. Belum dong, santai kan, kita bertahap. Santai, ini masih intro. Oh, iya, masih pemanasan gitu ya. Kan masih pagi juga kan. Baik. Aku penasaran sih, tiba-tiba kan Japut backgroundnya ganti ya. Itu di mana sih? Apa ini? Ini tuh adalah di Academy Building namanya. Kayak bagus gitu deh, bagus gini aja lah. Oke, nggak masalah. No. Kidding. Tuh di Academy Building namanya. Ini gedung kampus, salah satu gedung kampus ini. Tapi sebenarnya kampus aku bukan di sini sih. Tapi ini kayak landmark aja kalau universitas aku tuh fotonya tuh ini gitu. Ya, berarti nyambung ya. Tadi kan kita udah spoil dikit ya nih. Kalau misalnya kita akan ngebahas tadi abroad nih sama temen Spoiler alert. baik kita ini. Nah, terus dia bilang tadi di belakangnya itu backgroundnya foto salah satu gedung kampus. Meskipun itu bukan gedung tempat belajar dia ya guys. Nah sekarang udah ganti lagi, jadi sama kayak kita. Iya. Nah, karena seragaman itu penting. Oke. Love you. Jadi kita virtual background berjamaah. Baik. Nah, tadi kan kalau misalnya menarik ya Jap, kita kan udah mau bahas study abroad nih. Terus tadi ada gedung sekolah. Kan yang kita tahu Japut ini kan awalnya stay di Indo dong, kan orang asli Indo. Terus juga dari elementary school gitu kan sampai SMP, SMA juga sampai kelas 2 ya, bahkan itu masih di Indo. Nah,
Ya kelas Terus 2 tiba-tiba 4 hari pindah. doang lah. Oh iya, 4 hari doang. Baru ngerasain tuh. Ya. Baru ngerasain tuh. Jebret IPA. Waduh, seneng banget. IPA udah kamu Masya 4 hari Allah. aja sisanya les. Asik. Mantap. Mantap. Terus itu kan tiba-tiba pindah ya, Jap. Cuman 4 hari, literally 4 hari doang. Nah itu gimana sih ceritanya? Cerita pindahnya. Ceritain masa pindah kamu. Oh, pas pindahnya apa aja yang aku bawa gitu maksudnya. Wow. Jadi Jadi kayak cerita pendek gitu, Jap. Gimana sih tahapan kamu akhirnya pindah gitu? Kenapa akhirnya bisa pindah? Apakah emang beasiswa atau yang lainnya? Atau emang pengen? Nah kan kita mungkin dari beberapa teman kita yang lain nggak tahu gitu. Ceritain aja. Baik. Oke, baik. Saya akan cerita. Oke, baik. Jadi sebenarnya aku pindah itu karena jeng ikut orang tua. Jadi sebenarnya bapak aku tuh di relocated gitu. Jadi kita sekeluarga ikut. Sebenarnya pindah pas kayak udah SMA tuh sebenarnya it's a risky move gitu. Karena kan SMA tuh kan cukup trivial gitu ya. Dan kalau apa maksudnya kalau ke apa karena kalau SMA itu kan berarti udah harus mempersiapkan buat kuliah gitu kan. Nah, kenapa aku bisa pindah? Sebenarnya karena gak ada drum roll ya, aduh kurang. Gak ada Oke, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kita backsoundnya mandiri aja. Karena aku ikut orang tua sebenarnya. Jadi bapak aku waktu itu di relocated ke alhamdulillahnya ke Paris. Nah sebenarnya tuh aku sebenarnya aku tuh awalnya nggak mau ikut karena kan temen tuh banyak ya di Bandung tuh. Masya Allah. Oh wow. Temen tuh kan alhamdulillah gitu ya banyak ya. Nah kayak aduh berat ninggalin si teman-teman ini masih butuh aku gitu ya. Wow, aduh reaksinya mana ini saya menunggu dari tadi, aduh. Terus ini reaksinya lebih ke nyesel. Iya. Bisa nanya. Lebih ke aduh mules. Nah terus juga kalau pindah pas SMA itu cukup risky karena kan harusnya udah mempersiapkan untuk kuliah gitu. Jadi sebenarnya idealnya tuh itu kayak udah stay di satu tempat aja, beresin, lanjut kuliah gitu. Tapi ibu aku she made a very good point. Dia bilang, kapan lagi ada kesempatan pindah ke Paris? Nah, itu dia. Benar. Terus aku akhirnya otakku pun berjalan. Ah, iya benar juga. Oh iya. Selama ini nggak jalan berarti. Oh iya, enggak. Kebetulan kalau misalnya ujian gitu di sekolah, Astagfirullah. apa ya gitu. Jadi kurang jalan gitu ya, kurang diasah gitu ya. Nah, waktu itu ibu aku, jangan begitu dong. Jangan-jangan gara-gara lama kita deh. Amin. Nah, terus ibu aku bilang kayak gitu. Terus aku mikir, oh iya benar juga. Akhirnya ikutlah aku. Nah, pas di sana, deng. Aduh, nggak ada yang kenal nih. Terus kan lagian pindahnya ke negara asing ya. Kayak mau ngomong, hai siapa namanya? Nggak kan ada yang ngerti nggak? Kayak. Ya, nah dari situ pokoknya aduh kaget sekali kayak ayam gitu ya. Jadi kayak penyesuaiannya cukup lama gitu. Ada mungkin 3 bulan lah kayak wow banyak sekali hal-hal yang nggak pernah aku expect gitu guys. Jadi kayak ini aku baru belajar ini padahal kan lingkupnya tuh masih sekolah gitu ya. Sekolah mas di mana-mana sama, tapi santai. Tapi kayak kebetulan itu juga di international school, jadi kayak orang-orang tuh dari all over the world. Jadi kayak ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, ada yang dari Asia tuh ini ya benua Asia, bukan Asia, bukan ya. Aduh maaf. Oke. Mulai aktif ya Bun. Aduh. Wow, saya aktif karena anda ini reaksinya mana ini? Saya menunggu ini. Oke. Terus gitu terus sampai akhirnya berhasil selesaikan masa sekolah di Paris itu sampai harus ngulang kelas dulu guys. Aku jadi sempet turun dulu ke kelas 10 tuh. Jadi sebenarnya kan aku harusnya langsung masuk kelas 11 nih. Tapi karena kelas 11 12 itu
si kurikulumnya tuh bersambung gitu, macam sinetron gitu guys. Jadi kayak season 1, season 2. Nah, mantap. Oke, Aduh. mantap. Nah, terus karena bahasa aku ya ampun, English juga cas-cecos ya, kayak excuse me aja masih sah gitu ya. Masih Gak kayak percaya sih. bukan proper pronunciation, masih kayak excuse me. Nah, gitu. Masih 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 Merendah cetek. untuk meroket ya. Nah, masih cetek, merendah untuk lebih tenggelam. Ah, Nah, terus sorry ya jadi akhirnya keterbatasan senyum. Kalau senyum giginya merah, jadi gini oh aja ya. ya, itu lipstiknya emang kemana-mana. Iya, Rambutnya loh, Nek. Iya, kan kalau cewek tuh ketawa tuh kan kebelotan gigi. Jadi gini. Ini ya. Jatuhnya kayak nenek-nenek ya. Iya, ya Emang nenek. sesuai umur lah dia. Jadi sempat ngulang dulu, itu udah mau ngulang tuh kan aku nggak bilang siapa-siapa, harusnya sebenarnya aku bisa share gitu ya, kayak biar nggak terlalu stres dipikirin gitu. Tapi kan di pikiran aku tuh wah ngulang kelas nih malu-maluin gak naik gitu kan pikirannya. Sebenarnya bukan itu, sebenarnya pas ngulang kelas itu aku memantapkan si bahasa dulu dan memantapkan apa yang mau aku pelajaran apa yang mau aku pilih gitu. Karena kelas 11 12 ini mata pelajarannya udah harus milih untuk pas di kuliah nanti gitu. Nah, pas kuliahnya jebret, cabut lagi aku ke Pindah lagi. ya ke Keluar. company, negara company. Itu kenapa sih pindah, Jap? Pas kuliahnya Iya, kenapa pindah? Bapaknya pindah lagi ke tempat lain? enggak, kalau kuliah kebetulan memang aku yang ingin keluar gitu. Enggak, Deng. Oh, Enggak, emang pengen keluar. karena Kenapa nggak emang betah gitu? memang rebel Nah, ini yang gitu ya, kayak rebel. Oh. Kayak Rebel. aduh terlalu lama di rumah aku nggak bisa. Nah, enggak deh. Enggak. Oh, di Paris tuh sekolahnya di rumah? Enggak dong, maksudnya terlalu lama Maksudnya tinggal sama keluarga gabungnya sama gitu. kita. Heeh. Terlalu lama tinggal sama keluarga gitu. Kayak aku Oh butuh my hidup god, sendiri pengen gitu. jadi anak rantau gitu ya? Padahal sudah rantau. Iya gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya kenapa pindah ke Belanda lagi pas kuliah itu karena emang kuliahnya adanya yang aku minat tuh di situ gitu. Yang aku ingin tuh ada di universitas di Belanda itu gitu. University of Groningen. Nih guys. Wow, ini Mantap. jaketnya ya? Betul guys, I dress up for the occasion. Ngomong-ngomong nih, Jap, kan berarti coba ya kita runut lagi. Berarti di Paris itu berapa lama sekolahnya? 3 tahun. Terus lanjut ke Belanda ya? Yes. Nah, di Belanda itu Sampai ngulang sekarang? dari awal atau gimana? Ngulang dari awal. Kan langsung kuliah kalau di Belanda mah. Oh, berarti yang di Paris itu cuma SMA aja ya? Betul guys. Jadi Oh. SMA selesainya di Paris, langsung kuliah guys gitu. Kayak mungkin kalau di Alhamdulillah. Indonesia mah dari Bandung kuliah di Jakarta gitu ya? Ya, tapi di Wah, Jakarta ya. Di Ya nggak Depok bisa disamain. Mak. bagusan Oke, dikit. lanjut. Gimana Depok nih bagusan cerita dikit. kuliah di Belanda? Apakah Gimana? culture shock sama pertama kali kamu ke Paris? Wow, Oh, belum. Ya kamu kan, kayak kok gitu belum. nggak di depan teman Belanda kamu? Oh enggak, karena mungkin mereka akan ilfeel sendiri gitu ya. Oh iya, Ini betul siapa? sekali. Sebenarnya kita juga Ini udah. siapa? Kalau kalian kan udah kebal gitu ya, karena Oh iya, urat betul. malunya udah putus semuanya kalau di kita Oke, mah ya. siap. Oke, culture shock. Jap. Ya, culture shock. Kalau culture shock itu adanya benar-benar pas cuma di Paris doang, pas sebenarnya selama tahun pertama. Jadi kalau misalnya kan aku tuh sebenarnya udah terbiasa pindah-pindah juga dari kecil karena kan memang kerjaannya orang tua gitu ya. Jadi dari kecil pindah-pindah, 3 tahun sekali pindah, 3 tahun sekali pindah gitu. Nah, di setiap pindah-pindah itu sebenarnya aku juga beradaptasi kan harus. Nah, pas pindah ke Paris tuh adaptasinya tuh banyak gitu, nggak cuman kayak suasana baru, teman baru, nggak cuman itu aja. Jadi kayak Kayak apa aja tuh? bahasa baru, terus mau adaptasi sama teman-teman juga, teman-temannya beda pendekatannya gitu, kayak misalnya orang Asia sama orang Eropa sama orang Afrika sama orang mana. Iya, jadi kayak adaptasinya terus kalau misalnya masih di Indonesia kan masih kayak bisa siapa namanya aku pengen ikutan ini dong, gimana sih caranya, aku kalau mau kayak gini gimana, bla bla bla. Maksudnya bahasanya masih ada, tapi kan kalau di sana kan satu bahasa Prancis gak bisa, belum lancar, bahasa Inggris juga gak lancar, jadi kayak
mau ngomong juga susah kan. Jadi kayak apa yang harus aku katakan gitu. Wow, berarti Tapi di sana pas mungkin jurusannya juga beda kali ya, Jap. apanya? Sama nggak sih kalau waktu pemilihan kuliah awal tuh kamu masuk kuliah itu berdasarkan jurusan yang kamu mau gitu kayak di Indo? Oh ya pasti dong. Kalau kuliah berdasarkan jurusan yang gak kamu mau, ngapain kamu buang-buang Wow, uang? bukan itu maksud saya. Oke, maaf. Saya salah Gak apa mengerti. yuk. Aku salah. I'm Coba sorry, coba deh, mungkin sorry. Ade bisa menjelaskan maksud aku tuh nanya ke Japut gimana? Terkait ini ya Nek, kuliah di Belanda kan. Jadi Iya, gini, dia juga tadi susah kan mengerti kamu, Nek. Iya no. Aku coba tarik ini ya simpulannya. Widih. Wow. Tadi aku pengen agak Iya. flashback ke belakang sih biar lebih jelas. Ini kan juga kita temanya studi abroad ya. Biar lebih runut gitu. Tadi kan Japut menarik banget. Ada 3 negara nih yang dia kunjungi ya maksudnya untuk studi. Yang pertama Indonesia udah jelas, yang kedua itu dia ke Paris dulu sempat 3 tahun kalau nggak salah ya. Terus yang ketiganya adalah Belanda. Nah Belanda ini guys, Japut itu sampai sekarang. Nah kalau misalnya dilihat dari kayak 3 negara, itu kan pasti punya tadi culture beda-beda dan tadi Japut udah ngejelasin sedikit terkait culture shocknya gitu. Nah Pertanyaannya adalah nomor 1, kenapa pilih kuliah ke Belanda, betul? Aduh, kamu benar Iya, nggak sih betul. kuliah di luar negeri? Kayaknya enggak. Kayaknya cuma pencitraan. Kebanyakan deh kayaknya ini. Coba deh. Kayaknya kualitinya drop gitu ya. yuk lanjut kakak. Kalau diibaratkan video 180p, kalau aku mah 144 merenya. Wow, loading Maaf banget dari tuh. late jokes-nya, terima kasih, thank you, skip. Oke, kenapa kuliah di Belanda? Karena mungkin dari apply-nya dulu kali ya. Jadi sebenarnya aku tuh tidak melewati sistem aplikasi sama kayak di Indonesia. Jadi SNMPTN, SBMPTN gitu-gitu nggak ada. Nilai UN ya UN-nya sih, UN style-nya sih ada. Dan itu kepake, tapi yang kebetulan di universitas aku yang kemarin itu yang dilihat itu adalah salah satu particular subject. Jadi jurusan yang aku mau adalah computer science. Computer Particular science, oke? subject itu apa? Oke. Yang jurusan yang aku mau adalah computer science dan requirements-nya adalah kalau dari mereka tuh punya requirements untuk kayak setiap kurikulum di Eropa gitu. Jadi ada French Baccalaureate, International Baccalaureate dan lain-lain. Ada AP level dan lain. Aku lupa deh. Kurikulum sekolah aku makanya internasional. Nah, jadi di situ aku lihat requirements-nya apa nih? Requirements-nya adalah subjeknya matematik higher level, nilainya 4 ke atas. 4 itu adalah ya kayak 55 lah kalau out of 100, karena di Prancis itu nilainya out of 7 dari 1 sampai 7. Ya, jadi 7 itu paling bagus. Nah, nilai matematika aku nih yang dilihat. Berapa? Di atas 4 apa enggak? Kalau di atas 4 kan berarti di atas satisfactory gitu ya. Ternyata alhamdulillah guys, di atas 4 nih. Aku sampai Kayak foto lemes, partai aja. sampai lemes pas lihat report guys. Kayak alhamdulillah ya Allah gitu. Alhamdulillah. Aduh, muka gue jelek banget tadi, nggak apa-apa yuk. Terus Ini nggak akan dikat. iya nggak masalah. Terus udah kayak gitu ya aku ini aja apply langsung situ. Dan satu lagi yang aku nggak perlu tes itu adalah TOEFL atau IELTS. Kenapa? Karena International Baccalaureate ini kurikulumnya sudah berbasis bahasa Inggris. Jadi di situ udah di-assume kalau ngambil mata pelajaran English A, standard level atau higher level, itu berarti sudah memenuhi minimum kriteria untuk English proficiency namanya tuh. Kalau misalnya yang lain-lain kan harus kayak IELTS dulu, TOEFL dulu. Aku menjalani si TOEFL ini, cuman nggak dipakai nilainya. Silakan kalau yang mau make, nggak jadi. Oke. Wow. Skip. Udah kadaluarsa juga, udah lebih dari 5 tahun. Nah, terus Itu aku susah juga apply lah ke BTW situ. Iya, betul. Itu betul. Nah, udah apply. Alhamdulillah keterima. Terus harus ngasihin juga motivation letter. Kenapa mau kuliah di situ? Kenapa tertarik sama jurusan itu dan lain-lain. Oke, masukin. Akhirnya alhamdulillah keterima nih. Pertama keterima. Oh ya Allah, akhirnya aku keterima kuliah juga. Dan sebenarnya nggak apply-nya tuh nggak cuman ke
University of Groningen aja. Banyak juga universitas yang lain karena kan kita butuh backup ya. Wow. Butuh backup. Menarik ya. Tapi aku sama sekali waktu itu tidak kepikiran untuk daftar ke Indonesia. Bukannya sombong, tapi aku tidak mau memperlama proses kuliah aku gitu, ngerti kan? Jadi kayak kalau kuliah di Indonesia udah harus 4 tahun, harus paket C dulu, jadi itu lama banget. Jadi aku apply yang di luar, nyari yang di luar. Jadi aku tuh apply waktu itu ke Belanda, Germany, US, Kanada. Itu berarti setiap negara satu kampus aja, Jap? Enggak sih, aku di US daftar ke 4, yang keterima Tempatnya. 3, daftar ketiga yang keterima 2. 5. Yang keterima 2. Keterima 2. Enggak apa-apa yuk, enggak apa-apa. Oke, maaf. Terus ke Kanada juga daftar 3 apa 2 keterima 1 gitu. Kayak daftar 2 deh keterima 1 gitu. Jadi sebenarnya pilihannya memang masih di luar, cuman kan ada beberapa consideration yang harus kita pikirin kayak dari segi financial, dari jurusan kuliahnya juga, opportunity-nya apa aja dan lain-lain. Tapi akhirnya udahlah, gak mau jauh-jauh banget gitu ya. Udah ke Belanda aja yuk. Ayo. Cabut. Berarti betah lah ya hitungannya di Belanda. Alhamdulillah gitu nggak? betah aja. Dibetah-betahin. Betah alhamdulillah. Karena Belanda itu apalagi di kota Groningen ini ya, kotanya itu kota kayak Surabaya, kota pelajar banget gitu. Jadi kayak suasana di luarnya juga cocok buat kayak orang yang mau belajar gitu, yang lagi menempuh kuliah kek atau yang lagi sekolah kek gitu. Enak sekali environment vibe-nya tuh vibe kerja gitu, ngerti? Jap, aku punya pertanyaan nih buat kamu. Misalnya nih, waktu di sana nih pengen bahas tentang temen aja nih sekilas. Perbedaan temen ketika kamu di Indo nih sama di sana, bedanya tuh apa sih? Bentukannya misalnya atau enggak sifat watak dan lainnya gitu kan, pasti ada yang apa sih satu hal yang menonjol gitu ya perbedaan teman-teman di sana sama di sini. Kalau bedanya dari bentukannya tuh pasti di sana di sini tuh jarang yang dihijab, itu udah pasti ya. Tapi ada beberapa, tapi ya dari ethnicity yang berbeda lah gitu ya. Let's put it that way. Terus bedanya itu adalah kalau di sini itu kita itu bisa dekat atau bisa bikin circle karena kita sering diskusi, maupun itu tentang pelajaran atau tentang apapun yang lebih general, atau pokoknya lebih sering ngobrol gitu ya, lebih sering ngobrol tuh. Tapi sebenarnya itu juga udah pasti ya, jadi circle gitu. Terus tapi kayak kalau udah punya circle juga tuh mereka nggak menutup kemungkinan untuk ya terus ngajak gitu, kayak ayo sini ayo gabung. Jadi kayak kalau misalnya di kuliah itu salah satu yang paling penting itu harus bisa nemu study group yang cocok, karena kan kalau belajar sendiri tuh ya bisa tapi mungkin agak lama gitu. Dan kalau misalnya belajar bareng tuh kan lebih kebuka gitu otaknya ya, lebih kayak pinter gitu ya, ketularan gitu ya. Edukasi sekali ya ternyata bertemanan di sana ya, mantap. Di sini emang gimana? Terus tapi ada juga yang kita kayak misalnya hari ini lagi nggak ngapa-ngapain nih, cabut. Terus misalnya ayo datang ke rumah, aku mau masak nih gini gitu. Terus iya gitu deh pokoknya. Gimana ya, lebih banyak gini. Bedanya kalau di sini lebih banyak diskusi, di Indonesia lebih banyak gosip. Full stop. Close. Not me. Tadi ngomong lihat Ade minum, kok rasanya jadi haus gitu ya. Waduh. Bendera ini tuh kayak ingat bendera apa? Betulnya kenapa ya kita pakai bendera ini? Sesuatu. Kenapa sih? Kira-kira ada yang Kenapa tahu? coba?
Kenapa ya? Penonton. Kalau kalian tahu, Ada tulis jawaban kalian hubungannya. di kolom comments Wow. down below. Emang ini ada Mantap. hubungannya sama Paris or Belanda? Nah, kalau kalian tahu, tulis jawabannya di comments down below. Kalau kalian benar, Oke. ya udah alhamdulillah kalian dapat wafer. Ya, kirain dapat apa, Kak? Ya, kita mah realistis aja lah ya, budget belum nutup, Wow. realistis aja lah. Uyuhan. Ongkir Oke. mahal. Mau nanya nih, ada rencana nggak sih buat mungkin kerja jadi di Indonesia atau udah terlalu betah nih di luar negeri? Terus Jadi bule. kayak nggak sih pulang? Oh pulang, rencana pulang nih. Enggak, atau enggak kayak pindah dari pulang itu maksudnya gimana nih? Kamu kepikiran pulang tuh netep balik ke Indonesia atau For cuma good sekedar atau buat liburan? liburan gitu ya. Iya, Yes. for good. Is it Oke. for good or just vacation? Gak kangen apa? Gini guys, Sama sebelah Mang ini Sandi Sandoro. jujur aja guys, aku itu 3 Kangen tahun kan? hidup di Bandung, aku belum pernah makan seblak guys. Ya Jujur Allah, aja ini sedih mah. banget. Nek, Kayak nanti gini, kita Jujur bawa aja. deh. bakal jadi episode lanjut nggak pernah makan seblak. Iya. Thumbnail. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu nih guys. Aku lagi lagi kalau pas aku pulang untuk for good nanti aku udah ada ini gitu. Wah, Jadi Masya Allah. sebenarnya cita-cita aku itu guys, aku ingin membangun rumah guys. Aku pengen punya rumah sendiri guys. Aku ingin sekali punya rumah sendiri guys. Jadi gimana nggak Rencananya caranya? pengen dibangun di Indo tapi Jap tetap. Iya dong. Kalau for good tuh kan berarti udah maksudnya untuk kayak raise a family, untuk menetap, untuk pokoknya yang udah nggak bersangkutan sama kerjaan lagi gitu ya, yang udah Berarti kamu emang Permanen. udah mupuk gitu maksudnya untuk emang hari tuanya Tanaman nanti kali. di iya, karena kan aku lahir di maksudnya situ. Indonesia. Iya, karena kan Wow, aku udah lahir di se-prepare itu Indonesia. kamu. Masa iya, aku lagi mempersiapkan nih sekarang nih ya. Aku lagi mempersiapkan cara persiapannya tuh kan nabung ya, sedikit demi sedikit, dicicil ya. Wow, mau jelasin nih album kamu. Oh iya dong. Wow, Kita buat mah. teman-teman banget ya ini. Iya. Dan ternyata guys, tabungan aku itu baru ada segini guys. Nah, Apa itu? Kayaknya aku tahu deh. nah Astagfirullahaladzim. Wow, sekarang semen tuh dimakan ya sama kamu. Dipermenin. Iya. Aku bertanya, jadi apa? Akankah besar atau kecil? Inilah Kok jadi jawabnya. horor? Que sera, sera, selama ada. Ini guys, Oke, thank ini you. lebih well prepare ya. Ini gimana ini? Oh iya. Iya dong. Mantep Masya nggak Allah sih? banget Bentar ya, ya, emang. yang aku Raja tangkap, gimmick. ini kamu tuh jadi makan semen maksudnya? Bukan. Atau Jadi aku tuh rumah jadi kamu aku tuh semen mau, semua nih. jadi aku tuh mau bikin rumah tapi semennya baru segini gitu. Ya Allah. ya Allah. Jadi kayak bisa lah ya, ya nanti mungkin dari aku seribu nyumbang tahun dua lah lagi. ya. Dari aku mungkin nyumbang 2 boleh ya? Iya boleh Semangat boleh yuk. boleh Yuk. Iya. Iya. Hebat sekali, aku Tapi- doain ya biar permen ini semakin banyak. Amin ya Allah. Amin ya Tapi Allah. untuk jawaban Bisa untuk jadi jawaban yang contoh lebih buat teman-teman buat motivasi hidupnya yang pengen rumah banget. Kalian bisa mupuk dari ini. dari permen. Iya. Iya. Enggak, tapi jawaban seriusnya adalah sebenarnya ya for good memang kayak belum kepikiran karena aku masih pengen mengeksplor, aku masih pengen gain a lot of experience. Karena di sini aku merasa udah berkembang sekali. Maksudnya ada opportunity untuk lebih berkembang lagi gitu. Oh iya. Dan kalau di Indonesia kayaknya aku akan males gitu karena kan ya udah di rumah gitu kayak nggak pengen kerja gitu ya. Mungkin karena Terus- mungkin temennya juga kali ya. Sedikit yang Waduh, memotivasi. teman-teman saya memang memotivasi sekali. Siapa sih? Aduh, udah yuk. Oke. Menarik banget Oke, ya ini oke. last but not least kita ada satu
pertanyaan sih. Tadi Wah, kan udah di kita ujung udah nih kita. udah di penghujung acara di guys. ujung Widih. apa? Bukan ujung tanduk ya. Nah, tadi kan sebenarnya kalau misalnya kita semua dengerin baik-baik gitu ya, terus nonton dengan asyik. Japot ini kan experience-nya baru di umur 23 tahun, right? Tapi udah banyak banget gitu, alhamdulillah. Dan dia tuh sejauh ini yang aku lihat kayak dari keberhasilannya dia, maksudnya secara apapun itu dia tuh bisa melalui itu dengan baik gitu loh. Dari tampilan Alhamdulillah. fisiknya, terus maksudnya kayak cerita-ceritanya kan karena kita juga Fisik alhamdulillah aku teman dekat ya. kenapa? Maksudnya tuh happy. So thank you Jap udah datang, Thank udah Makasih mau banget. Thank you very ya much for having me. sharing Sharing sama Thank kita you. pengalaman nih sama hari ini. teman-teman. Oke guys, bye. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu yang juga mungkin suka dengan video ini. Dukung kita terus ya. Dadah. Bye.